Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi tentang PD non-homogen. Apa itu PD non-homogen? Oke, penyelesaian dari PD non-homogen di sini ada dua cara, yaitu dengan metode koefisien tak tentu atau dengan metode umum. Nah, kita lihat dulu PD homogennya. PD homogen itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya PD homogen dan non-homogen yang seperti kita pelajari minggu-minggu yang lalu itu hampir sama. Yang membedakan adalah Rx yang di belakang sama dengan. Nah, kalau Rx nya ini sama dengan 0, maka dia termasuk menjadi PD homogen. Tapi kalau Rx nya ini tidak sama dengan 0, maka dia termasuk PD non homogen. Dan penyelesaiannya pun jadi dua, penyelesaian secara homogen ditambah penyelesaian parsial, penyelesaian yang Rx-nya tadi. Nah, PUPD-nya dari PD non-homogen adalah Y sama dengan YH ini Y homogen, penyelesaian secara homogen, dan ditambah dengan YP. YP adalah Y parsialnya yang non-homogennya. Nah, kita lihat beberapa variasi dari Rx-nya. Rx-nya ini bisa berupa fungsi eksponensial, bisa berupa fungsi polinomial, bisa berupa fungsi trigonometri, cos atau sin. Nah, YP-nya tergantung dari Rx-nya. Kalau Rx-nya eksponensial, maka dia penyelesaiannya juga eksponensial. Kalau polinomial. Nah, ini polinomial di sini misalnya di sini pangkat 5, maka nanti di sini mulai dari pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai pangkat 0. Nah, kalau cos X ataupun sin X ini sama-sama parsialnya itu merupakan n cos Qx plus n sin Qx, dimana m sama n ini juga merupakan konstanta, Q-nya ini adalah yang dari fungsinya. Nah, jika fungsi Rx-nya ini kombinasi linier, artinya ada dua, ada fungsi eksponensial, fungsi trigono atau fungsi polinomial, maka YP-nya ini juga merupakan kombinasi dasar. Namun tidak berlaku untuk perkalian, jadi cuma ada penjumlahan. Contohnya kalau misalnya Rx ini sama dengan E pangkat X plus X kuadrat, maka YP-nya di sini adalah C E pangkat X, karena C-nya di sini misalnya di sini 1, jadi berarti kita buat C. Kemudian yang X pangkat kuadrat ini menjadi K2 X pangkat 2 plus K1 X plus K0. Oke. Nah, sekarang mulai penyelesaiannya. Kita awali dengan metode koefisien tak tentu. Nah, seperti ini kita lihat dulu fungsi Rx-nya itu seperti apa. Nanti kita cari solusi parsialnya, diperoleh dengan cara berdasarkan tabel yang di slide sebelumnya. Yang tadi ada, misalnya dia Rx-nya adalah eksponensial atau polinomial atau trigono. Nah, setelah itu baru diturunkan YP-nya. YP-nya tadi setelah kita dapat YP-nya diturunkan dari persamaan, kemudian didistribusikan ke turunan dalam persamaan umumnya. Jadi setelah kita cari turunannya sesuai dengan, kalau misalnya soalnya itu sampai Y pangkat Y double aksen atau cuman Y aksen, maka ini Y double aksen berarti turunan kedua, Y aksen berarti turunan pertama. Jadi kalau misalnya cuman soalnya itu cuman Y aksen sama Y aja, berarti kita cari turunan sampai turunan pertama aja. Tapi kalau Y double aksen berarti kita cari sampai turunan kedua. Nah, contohnya di sini. Misalnya Y double aksen min 4Y aksen plus 3Y sama dengan 10E pangkat min 2X. Maka Rx-nya kita akan dapatkan 10E pangkat min 2X. Nah, YP-nya kita cuma mengambil konstanta C, tidak mengambil 10 langsung, kita ambil C dulu, E pangkat min 2X. Dari sini kita turunkan, karena soalnya sampai double aksen, berarti kita turunkan sampai 2 kali. Turunan pertama berarti min 2-nya ini turun, min 2 C E pangkat min 2X. Diturunkan lagi, berarti min 2 lagi turun, dikalikan dengan min 2 menjadi 4 C E pangkat min 2X. Nah, setelah itu dimasukkan ke persamaan yang ini. Nah, ini dia double aksen, berarti langsung kita tuliskan 4 CE E pangkat min 2X. Kemudian min 4 Y aksen. Y aksennya di sini adalah min 2 CE pangkat
min 2x, berarti dikalikan min 4 kali min 2 CE pangkat min 2x. Kemudian 3Y, berarti kita ambil yang paling atas, 3 kali CE. Nah, baru setelah itu disamadengankan dengan bagian ruas kanannya tadi, 10E pangkat min 2x. Nah, setelah itu kita dapatkan beberapa E pangkat kan. Nah, ini turun tetap. Yang di sini min 4 dikalikan min 2 jadi plus 8. Yang ini 3. Nah, ini ada 4, 8 sama 3. Kalau kita jumlahkan menjadi 15. 15 berarti ini fungsinya sudah sama. Kita mencari C-nya aja. Berarti 15C ini sama dengan 10. Berarti C-nya sama dengan 10 dibagi 15 atau 2/3. Jadi YP-nya ini sama dengan 2/3 CE pangkat min 2x. Ini ada CE pangkat min 2x-nya ya. Nah, setelah itu kita cari dulu PD homogennya. PD homogennya kita dapatkan dari persamaan yang di sini. Ini misalnya kita ganti dengan lambda kuadrat, berarti lambda kuadrat min 4 lambda plus 3 sama dengan 0 di sini. Nah, saya kasih sini aja keterangan ya. Ini adalah 2/3 E pangkat min 2x. Nah, terus ini sama dengan 0. Nah, ini juga sama dengan 0. Nah, kalau sudah sama dengan 0 berarti lambda satunya sama dengan min 3, sama dengan 3. Lambda 1 sama dengan 3. Lambda 2-nya sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan C1 E pangkat min 3x plus C2 E pangkat x. PUPD-nya ditambahkan Y homogen ini ditambahkan dengan Y parsialnya. Berarti Y sama dengan C1 E pangkat 3x ini, kemudian ditambah C2 E pangkat x, kemudian plus 2/3 E pangkat 2x. Oke, itu untuk yang untuk yang metode koefisien tertentu. Nah, ini juga ada contoh soal lagi sama kayak tadi, cuman di sini ada 2, ada 4x plus E pangkat 3x. Ini juga sama. Dari sini, dari persamaan ini, R-nya ini kita cari dulu. Ini dicari PD homogennya. Yang PD homogennya berarti yang bagian ini, PD homogennya. PD homogennya berarti yang bagian ini. Kemudian kita cari, didapat kan ini ada lambda kuadrat min 3 lambda plus 2. Berarti 2 sama 1 akar-akarnya. Jadi homogennya C1 E pangkat 2x, C2 pangkat x. Nah, yang YP-nya ini adalah 4x. 4x ini berarti K1x plus K0. Di sini masih ada K0-nya. Kemudian yang bentuk eksponensial tetap ditulis C E pangkat 3x. Kemudian diturunkan satu kali, diturunkan berarti yang K0-nya hilang, tinggal K1 plus 3-nya ini dari atas ini turun C E pangkat 3x. Kemudian turunkan lagi, berarti yang K1-nya hilang menjadi 3 kalikan 3, 9 CE pangkat 3x. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke persamaan yang di atas ini. Nah, ini ketiga-tiganya ini masuk ke persamaan. Nah, ini masuk ke persamaan yang ini. Nah, menjadi ini. Nah, berarti Y double aksen 9C E pangkat 3x, terus min 3 Y aksennya adalah K1 plus 3C E pangkat 3x, kemudian 2Y berarti Y-nya K1x plus K0 plus C E pangkat 3x, kemudian sama dengan tetap 4x plus E pangkat 3x. Nah, setelah itu disederhanakan. Ini ada C, ada 9CE, kemudian dikurangi ini min 3CE, terus kemudian ditambah 2CE, sehingga hasilnya
9 dikurangi min 3 kalikan 3 berarti 9, hilang. Tinggal 2 CE, berarti tinggal 2 CE di sini. Kemudian yang K1 di sini min 3 K1. Kemudian ditambah 2 K1. Berarti tinggal min 3 K1 ya. Min 3 K1, sorry ini 2 K1-nya taruh depan. Kemudian yang K0 di sini ada 2 K0, berarti ini 2 K0-nya. Sama dengan tetap. Nah, dari sini berarti dicari. Ini kan yang ada X-nya itu adalah 4, yang ada eksponensialnya adalah E. Berarti kita sudah ketemu di sini C-nya 2C sama dengan 1. Berarti di sini 2C sama dengan 1. Berarti C-nya sama dengan setengah. Ketemu C-nya. K1. Nah, di sini ada K1 ini ada ini 2 kurangi 3 berarti tinggal 1, K1 aja. K1 di sini sama dengan 4. Ini K1 sama dengan 2. Oh sorry, ini K1 aja, ini K1X. Nah ini yang ada X-nya. Ini yang 2 K1X, yang di sini 3 K1 aja. Berarti yang ada X-nya ini adalah 2K1 sama 4. Berarti 2K1 itu sama dengan 4. Berarti K1-nya sama dengan 2. Nah, untuk yang 2 ini kan di sebelah kanan nggak ada. Berarti kita tulis di sini 0. Min 3K1 plus 2K0 ini sama dengan 0. Berarti kita bisa cari K0-nya. Karena K1-nya kita sudah dapatkan sama dengan 2. Berarti sama dengan K0-nya adalah 3. Nah, PUPD-nya tinggal kita tuliskan YH ditambah YP. YH-nya tadi adalah mana tadi YH-nya ini C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat X. C1 C2. Kemudian yang parsialnya di sini adalah YP-nya tadi ketemu 2X plus 3 plus setengah E pangkat 3X. Ini kan YP-nya tadi, YP-nya K1 EX plus K0 plus C E pangkat 3X. Berarti K1-nya tadi ketemu 2, berarti 2X. K0-nya ketemu 3 plus 3 plus setengah, C-nya ketemu setengah, berarti setengah E pangkat 3X. Oke. Nah, berikutnya ini contoh soal yang lain dalam bentuk kosinus ya, mungkin bisa di ini sendiri. Intinya sama. Jadi kalau misalnya ini bagian homogennya, ini bagian parsialnya. Bagian homogen kita cari dulu homogennya. Bagian parsialnya 10 cos X berarti nanti ada M, ada sin. Kemudian karena di sini ada 2 turunannya, berarti turunkan pertama, turunkan kedua. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam persamaan umumnya, persamaan di soalnya. Setelah dimasukkan, sini ketemu. Nah, setelah itu digabung-gabungkan yang cos sama yang cos, yang sin sama yang sin. Nanti yang karena di sebelah kanan ini ada cos saja, berarti nanti yang di sinnya ini disamadengankan dengan 0. N-3n ini M-3n ini sama dengan 0, berarti n-nya sama dengan setengah m. Kemudian yang di sini sama dengan 10, 3m plus n sama dengan 10. Nah, berarti kita cari n-nya tadi sudah ketemu sepertiga m, berarti kita masukkan biar kita dapatkan nilai m-nya. M-nya sama dengan min 3. Nah, berarti kalau n-nya min 3, n-nya sama dengan min 1. Karena min sama min nanti jadi plus ya, sepertiga. Nah, YP-nya tinggal ditulis. YP-nya tadi adalah m sama n sin. M-nya itu adalah min 3, berarti min 3 cos. Terus n-nya adalah min 1, berarti min 1 sin E. YH, YP-nya adalah YH plus YP, tinggal dituliskan. Gampang kan? Oke, yang berikutnya di sini adalah metode umum atau variasi parameter. Jadi dalam metode umum ini atau variasi parameter ini kita mengumpamakan Y1 dan Y2. Jadi di sini F, X dan R continue dan pada interval terbuka ya, atau R tidak
bernilai kombinasi linear. Maka Y-nya, Y homogennya di sini adalah C1 Y1X plus C2 Y2X. YP-nya nanti ketemu ada fungsi U di sini, fungsi UX sama Y1X dan VX Y2X. Parsialnya ini diturunkan YP-nya, kemudian ketemu kalau diturunkan terhadap X berarti ini U aksen Y1 ditambah U Y1 aksen. Jadi dari dua ini, kemudian ini sama ini diturunkan juga V aksen Y2 plus V Y2 aksen. Kemudian U-nya itu adalah integral dari Y2R dx W. Di sini ada W di sini adalah Y1 Y2 aksen min Y1 aksen Y2. W-nya tidak boleh sama dengan 0, karena nanti kalau sama dengan 0 maka U-nya sama V-nya 0 juga. YP-nya nanti ketemu dimasukkan ke persamaan di sini tadi JP. JP-nya adalah min, karena di sini U-nya itu min integral Y2R per W, berarti dimasukkan Y-nya, karena Y-nya di sini tidak ada X-nya kita keluarkan, berarti yang di sini Y1-nya di sini adalah tidak masuk ke dalam integral biar tidak menyusahkan, dikeluarkan min Y1 integral Y2R per W. Kemudian yang bagian kanannya di sini ada Y2 dikeluarkan dulu. Yang V ini adalah integral Y1R per W dx. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya Y double aksen plus Y sama dengan secant X. Kita tahu Y double aksen plus Y sama dengan secant X di sini Y-nya Y homogennya di sini adalah C1 cos X plus C2 sin X. Nah, maka kita misalkan Y1-nya itu adalah cos X, Y2-nya adalah sin X. Maka W dari Y1 Y2 ini adalah cos X cos X. Cos X cos X ini karena di sini Y1-nya tadi cos X. Kemudian dari yang sebelumnya di situ. Nah, sini adalah min sin X dikalikan sin X lagi, sehingga didapat W-nya di sini turunan ya dari. Oke, kita biar nggak bingung, kita lihat yang di rumusnya di sini. W-nya di sini adalah Y1 Y2 double aksen min Y1 aksen Y2 Y2 aja. Nah, Y1-nya tadi cos, Y2-nya sin. Maka Y1 Y2 double aksen di sini adalah turunan dari sin cos X cos X. Kemudian min Y1 aksennya Y1 cos, turunan cos adalah min sin X, kemudian Y2-nya sin X, sehingga W-nya sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Kemudian kita cari YP-nya. YP di sini adalah min Y1. Y1-nya adalah cos X, berarti cos X. Ini sin integral dari ini tadi sin X, R-nya tadi dia di sini adalah secant, berarti secant X dx, kemudian ditambah dengan sin X, Y2-nya sin X, integral cos X secant X dx. Kemudian setelah itu baru kita sederhanakan. Yang kita mau sederhanakan min cos X, di sini ada sin ada secant. Secant di sini adalah seper cos. Nah, sin per cos itu adalah tangen. Plus sin X ini juga sama, cos per secant, berarti sama dengan 1 X dx. Nah, setelah itu baru diintegralkan hasilnya. Nah, ini yang cosnya tetap cos min cos X, integral tangen X ini adalah min ln cos X, kemudian ditambah integralnya 1 dari dx ini adalah X sin X. Nah, setelah itu baru disederhanakan lagi, yang min sama dikalikan dengan min menjadi plus,
cos X ln cos X plus X sin X. Nah, PUPD-nya berarti tinggal ditambah YH plus YP. YH-nya tadi C1 cos X plus C2 sin X. Nah, C1 cos X plus C2 sin X plus YP-nya. YP-nya adalah cos X ln cos X plus X sin X. Nah, kemudian baru kita jadikan satu yang C1 sama cos X sama cos X-nya. Ini cos X, di sini juga ada cos X. Berarti cos X-nya bisa dikeluarkan C1 plus ln cos X dikalikan cos X. Yang sin X sama sin X berarti C2 plus X sin X. Oke, itu adalah metode parameter variasi parameter atau metode umum. Oke, kayaknya sudah sampai di akhir. Bu Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.